Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina, saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu wabah besar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Menurut jumhur ulama, bahwa taun di Amawas terjadi pada tahun 18 Hijriah, namun ada yang mengambil pendapat Sa'id bin Umar, Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa wabah yang terjadi pada tahun 17 Hijriah. Namun wabah ini dinisbatkan kepada sebuah negara kecil yang bernama Amawas yang terletak antara Al-Qudus dengan Ramalan, karena dari negeri ini asal mulanya wabah taun. Kemudian barulah menyebar ke seluruh negeri Sam, serta orang-orang yang tewas terkena wabah taun Amawas ini, menurut Al-Qadi Al-Waqidi berkata, pada tahun 18 Hijriah, taun Amawas telah melanda negeri Sam. Wabah ini telah memakan korban 25.000 jiwa, dan ada juga yang mengatakan korbannya itu sebanyak 3.000 jiwa. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalifatur Rahman dari kelas PAI 2H dan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan makalah kami, yaitu makalah kelompok 5. Dan di sini saya mendapat bagian tentang menjelaskan terbunuhnya Umar bin Khattab. Pada suatu hari di suatu subuh, Umar sedang melaksanakan sholat subuh, dan dia pun ditunjuk sebagai imam pada waktu itu. Beliau pun bertakbir dan memulai sholatnya dengan membaca surah yang panjang. Seketika beliau terdiam dan berteriak dengan ucapan takbir, lalu berkata, ada seseorang telah membunuhku. Ataupun dengan katanya, ada seekor anjing telah menerkamku. Rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata dua. Penikam itu melewati orang-orang yang ada di belakang Umar di sebelah kanan ataupun kirinya sambil mengayun-ngayunkan tikamnya. Akibatnya 13 orang terluka dan 7 diantaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh tersebut. Sadar bahwa ia pasti tertangkap dan tidak bisa lagi menghindar, pembunuh itu pun membunuh dirinya. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf lalu menariknya ke depan untuk menggantikannya sebagai imam. Abdurrahman pun melanjutkan sholat jemaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang menikamku." Ibnu Abbas pun menghampirinya, lalu menjawab, "Budaknya Mughirah." Kemudian Umar menanggapi, "Semoga Allah membinasakannya, sungguh aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf ataupun kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku sebagai muslimin." Kemudian Umar pun dibawa ke rumahnya bersama Ibnu Abbas dan kaum muslimin. Kemudian Umar pun disuguhi minuman nabit ataupun sari kurma. Dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar melalui lubang-lubang perutnya. Kemudian Umar pun diberi susu, dan ia pun meminumnya lagi. Namun susu itu pun keluar bercampur nanah melalui lukanya. Akhirnya
Orang-orang pun menyadari bahwa Umar akan wafat. Setelah itu temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar meminta untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam kepada Aisyah dan meminta izin masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis. Lalu ia berkata, Umar bin Al-Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Saya telah merencanakan tempat itu sebagai kuburan saya, namun hari ini aku tidak mementingkan diriku, ucap Aisyah. Mendengar permintaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang kritis. Abdullah bin Umar telah tiba. Umar pun beranjak segera menemui anaknya, lalu berkata, angkatlah aku. Berita apa yang kau bawa? Ibnu Umar pun menjawab, berita yang Anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan Anda. Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan, Umar bin Al-Khattab meminta izin. Kalau dia mengizinkan, maka makamkanlah aku bersama kedua sahabatku. Namun apabila dia menolakku, makamkanlah aku di kuburan kaum muslimin, kata Umar. Ammar bin Maimun pun mengatakan, ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana, yaitu tempatnya Aisyah. Abdullah bin Umar pun mengucapkan salam lalu berkata, Umar bin Al-Khattab minta izin. Masukkanlah dia, jawab Aisyah. Jasad Umar pun dibawa masuk, kemudian dimakamkan bersama dua orang sahabatnya. Di sini saya menjelaskan lagi, yaitu materi terakhir kami, yaitu kelompok 5, yaitu terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada tanggal 26 Zulhijjah ataupun 23 Hijriah tahun 644 Masehi, seseorang yang diketahui bernama Abu Lu'lu'ah, yaitu pelayan Al-Mughirah bin Syu'bah, telah menikam ataupun membunuh Umar bin Khattab dengan menggunakan sebuah belati bermata dua dengan dilapisi racun. Sebelum gugur syahid, Khalifah Umar berpesan kepada 6 orang sahabat besarnya, yaitu untuk berunding menetapkan khalifah yang akan menggantikan beliau. Keenam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Abu Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka adalah orang yang diridhoi Rasulullah SAW ketika beliau wafat dan mendapat jaminan untuk masuk surga. Perundingan pun mencapai puncaknya dan menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah kali terakhir pada tahun 23 Hijriah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.